Karena keluarga saya pun terlahir dari keluarga Katolik. Bapak saya Katolik, mama saya pernah jadi Konghucu, Buddha, dan terakhir menerapkan keagamaan sampai sekarang Kristen Protestan. Kakak saya pun Kristen Protestan. Mereka tergolong aktif lah untuk jemaat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Tutup berita keburukan dengan berita channel-channel Islam dengan cara sebarkan baik lewat FB, WA, IG, dan lain-lain. Insya Allah berita kebenaran akan menguasai dunia media sosial. Tekan tombol subscribe, like, dan share. Dikasih minum dari pendeta pada saat itu. Ini memang pasti diguna-guna nih orang Islam. Mu'alaf Stefanus Hansen menjadi muslim dianggap kena guna-guna oleh keluarganya. Mungkin bisa menginspirasi untuk mu'alaf-mu'alaf yang lain biar agar bisa istiqomah, karena kan pengalaman hidup seseorang itu tidak akan bisa dibeli oleh apapun. Mulai dengan kesukaan mendengarkan lagu-lagu Wali Band. Seperti diketahui, lirik lagu Wali Band dikenal kental dengan nuansa Islami. Walaupun hanya mendengarkan lagu, namun orang tuanya melarangnya sebab berhubungan dengan Islam. Namun Hansen bukan tipe orang yang segera merubah keyakinannya, walaupun benih-benih kecintaan dengan Islam mulai tumbuh sampai di bawah mimpi. Mulai bergejolak itu diawali dengan kesukaan saya terhadap suatu band, yang dimana dalam band itu lirik lagunya itu syiar semua. Padahal dari keluarga saya tuh melarang banget tuh, anti banget namanya untuk Islaman yang seperti itu. Sampai saya tuh ngumpet-ngumpet waktu itu ngedengerin lagu band Wali, sampai semua lagu yang lain tuh saya hapus, Wali Band semua. Itu sekitar kelas 2-3 SMP waktu itu. Itu awal mula banget. Sampai terus berlanjut ya. Makin hidayah itu makin datang. Kalau ibarat percintaan mungkin pandangan pertama mungkin ya. Kalau ini pendengaran pertama kayaknya adem aja, kayak enak aja tuh, liriknya itu benar-benar nyatu banget gitu ke saya itu. Syair-syairnya tuh benar-benar wih, mantep banget nih kayaknya tuh. Itu makanya suka banget. Setelah mimpi terus tuh berjalan lagi, mimpi itu datang lagi sampai nangis sama seorang pendeta. Pak, ini kenapa ya? Saya kok bisa cerita sambil nangis Mas. Pendeta cuma bilang, enggak, itu mah cuma iblis katanya. Cuma iblis yang ingin mempengaruhi kamu katanya pada saat itu. Cuma saya pribadi kan saya open minded pada saat itu. Meskipun mungkin usia saya masih sekitar berapa tahun ya, SMP. Saya lupa tuh, pokoknya kelas 3 SMP lah, kisaran segitu. Namun Hansen bukan tipe orang yang harus segera merubah keyakinannya, walaupun benih-benih kecintaan Islam mulai tumbuh. Dalam masa-masa itu, Hansen sering mendengar kajian Islam lewat salah satu radio Islam dan sering mengajukan pertanyaan secara interaktif langsung. Dan sampai ia sangat dikenal di dalam komunitas radio tersebut. Akhirnya deket sama salah satu penyiar yang mungkin ilmu agama juga menempuni. Kemudian setelah berapa lama saya mendengarkan kelas 3 SMP akhir kalau nggak salah, pada saat itu saya mulai bertanya, mengungkapkan. Karena saya nggak mungkin sembarangan mengungkapkan apa yang saya pertanyakan gitu lah. Takutnya, ini anak takutnya cuma main-main atau apa. Pas saya melihat orang itu asik, orang itu bisa nyambung ke saya dan bisa mengerti tentang kehidupan yang namanya mu'alaf mungkin pada saat itu, saya coba bertanya. Beliau cuma senyum pada saat itu. Setelah masuk SMK, Hansen mendapatkan sekolah umum, namun komunitas Islam sangat kental. Yang ternyata notabene sekolah umum tapi basicnya Islam banget. Ketemunya Islam lagi. Tapi di situ saya belum 100% untuk gue masuk Islam, enggak. Pada saat pelajaran agama Kristen setiap hari Jumat, Hansen justru sering mendengarkan khotbah Jumat, bukan mengikuti pelajaran Kristen tersebut. Setiap siswa ataupun siswi yang non Kristen ataupun kafir, non Islam, itu harus ngikutin
kegiatan agama di sana, ada namanya rohani Kristen. Saya malah tertarik, nggak tahu kenapa ya, Allah alam. Saya lebih tertarik ke ngintipin tausiah di debat oleh pembina rockris saya. Kamu masuk Islam? Enggak kak, saya cuma suka aja. Saya jujuran di situ. Sampai-sampai pembimbing Kristen ini mengetahui dan kurang suka dengan kegiatan Hansen. Ya gitu aja terus selama 3 tahun saya di SMK PGS saya sering didebati, bahkan nilai agama saya paling jelek dulu. Padahal semua agama, padahal nilai-nilai ujian saya agama itu benar semua. Tapi setelah dirapot 70, 80, yang dimana kan ketika sekolah itu kan minimal agama itu harusnya 89. Ketika di bawah itu 50-50 tuh bisa naik atau enggak. Cuma qadarullah karena mungkin Allah mudahkan selalu naik. Akhirnya, walaupun nilai ujian agama tetap baik, namun entah kenapa nilai agama di dalam rapot di bawah 89. Padahal untuk angka ini batas kenaikan kelas. Tapi walaupun demikian, akhirnya dia tetap naik kelas. Sampai suatu ketika ada setelah kelas 2 kalau nggak salah, pada saat itu saya ikut rohis. Udah mulai dekat sama ustadznya, berapa minggu kemudian beranikan diri datang, saya mau ikut rohis ya. Kaget langsung situ. Lompat ustadznya. Akhirnya berjalan saya ikut rohis. Pertama kali datang semua mata tuh melihat ke saya semua. Saya masuk ke masjid, itu lagi rockris loh, saya kabur. Izinnya mau pulang ke rumah pada saat itu. Saya ke masjid pada saat itu. Diliatin semua mata tuh langsung bukannya pada welcome, pada sinis. Sangkanya sampai saya pernah dimusuhin satu sekolah karena kata mempermainkan suatu agama, katanya ingin jadi penyusup agama segala macam dulu. Hansen terlibat di dalam kepengurusan OSIS. Dalam berbagai acara sering terlibat acara keagamaan. Karena di dalam SMK tersebut sebagian besar pemeluk Islam, maka Hansen juga sering terlibat pembicaraan di dalam komunitas Islam, termasuk dengan ustadz pembimbing. Ya udah tuh makin ngubuk lagi. Dalam satu event ada namanya satu Muharram, muhasabah. Pas selesai acara saya dipeluk sama ustadznya. Nggak tahu langsung nangis di situ saya. Kayaknya tuh kok gue Kristen, tapi kok orang kok welcome banget gitu lah. Yang lain pada musim gue kan, nih orang kok malah ngedeketin gue terus gitu. Kasarnya kan ya. Ya udah. Akhirnya ya pada saat itu saya masih aktif ke gereja. Saya gereja di GBI Tapos dulu, ada namanya Tapos. Hansen masih sering membaca Alkitab, sampai akhirnya menemukan sebuah ayat di dalam Alkitab tersebut yang membuat Hansen semakin meragukan ajaran Kristen. Sampai suatu ketika saya menanyakan, saya baca Alkitab, satu menemukan ayat yang saya bingung. Saya lupa ayat Markus berapa gitu, yang salah satu berbunyi Elia lama sabachthani katanya. Ya Allah ya Allah kenapa kau meninggalkan aku? Kemudian Hansen bertanya kepada pendeta tentang ayat-ayat yang meragukan tersebut. Namun demikian Hansen malah dimarah-marah kalau bertanya tentang ayat-ayat tersebut. Ya jawabannya berlibat. Sampai saya satu pertanyaan, Yesus itu mati 3 hari dikubur setelah disalib. Definisi mati itu kan tidak bisa melakukan apapun. Jadi ketika Yesus mati, itu siapa yang ngurusin dunia? Saya malah domelin. Pikul dosa kamu, pikul salib. Lah, kan saya nanya pendeta, udah kamu bukan Islam, kamu bukan Kristen kan? Katanya, kamu sudah tertarik dengan Islam, pasti banyak yang mempengaruhi kamu, cuci otaknya segala macam pada saat itu. Lah, saya kok mau mencari kebenaran malah diomelin. Pokoknya saya debat tuh, pokoknya saya patah-patahin terus tuh omongannya. Dianggap Hansen dipengaruhi oleh orang-orang Islam. Sedangkan dia sendiri merasakan teman-temannya di dalam agama Islam tidak ada satupun yang membujuk atau menarik-narik untuk mengikuti ajaran Islam. Bahkan salah satu ustadz pembimbing, dia pun menyuruh Hansen untuk mengikuti hati nurani saja. Yang Islam pun malah ikutin aja hati nurani kamu. Udah gitu doang. Nggak ada
apa namanya kok provokasi, nggak ada yang namanya diojok-ojok kan, nggak ada. Itu emang dari dulu pengen nanya, cuman belum punya keberanian pada saat itu. Kebetulan saya juga jemaat baru di Bogor. Saya itu tiap malam baca Alkitab. Kebetulan nemu ayat itu. Iya ya. Saya tipe orang yang pemikir. Pemikir, berpikir dulu sebelum bertindak, ataupun nggak berani untuk pokoknya ngelola doang sampai gua nih yakin nih baru lakukan seperti itu. Walaupun masih sering membaca Alkitab dan masih memeluk agama Kristen, namun sepertinya dia sudah tidak menemukan kebenaran di dalam Kristen. Hal ini membuat dia semakin gelisah. Dan jujur, saya tidak menemukan itu di Kristen. Sama sekali saya nggak menemukan. Saya mulai gelisah pada saat itu. Gereja nggak? Gereja. Saya tetap gereja, meskipun tidak nyaman. Ya gereja awalnya mah karena Tuhan, tapi lama-kelamaan ya pengen main. Karena udah nggak nyaman pada saat itu. Apalagi semenjak saya bertanya, jawabannya tidak logis bagi saya. Ya walam ya semua di luar sana pendeta, apakah ada yang bisa jawabannya sama atau apa nggak tahu, karena saya berpikir mau sebesar usaha apapun untuk mencoba menafikan apa yang kita punya, pasti jalan itu ketika Allah sudah nih jalannya, ya udah kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Terbukti dari saya masuk SMK Islam banget. Bidang 1 Islam banget. Kemudian magang Islam lagi. Saya bertanya, kalau malam saya merenung, ada apa ini ya? Karena kerasnya kehidupan di keluarga dan keinginan kuatnya untuk masuk Islam, sampai-sampai terbersit ingin melakukan bunuh diri karena dia menganggap pada saat itu dia masih mempercayai reinkarnasi. Jadi dianggapnya setelah dia mati maka dia bisa akan menjadi muslim. Sampai makan jelly karena saya pengen bunuh diri, karena kan saya masih berprinsip reinkarnasi, bisa masuk Islam gitu. Berarti saya harus mati dulu kan, udah saya mati dulu ya gitu. Saking bener-bener udah pengen masuk Islam, cuma nggak tahu harus bagaimana. Bener-bener nggak tahu pada saat itu. Saya galau, gelisah, digampar segala macem. Sampai kelulusan kelas 3 SMK dulu. Saya kerja, tapi sudah mantap untuk meluk Islam pada saat itu. Keinginan kuat ingin masuk Islam, Hansen mulai membaca buku Iqra. Namun suatu saat ayahnya mengetahui dia membawa buku Iqra tersebut dan mengancam untuk membunuhnya. Saya mandi, bapak saya ternyata masuk, ayah saya masuk ke kamar. Kan saya kan kamar kan cuma 2, jadi saya tidur sama orang tua cuma disekat sama lemari. Kakak saya yang perempuan sendiri. Jatuh bertak aja Iqra. Bapak saya udah begolok. Karena masih di kamar mandi. Iya, udah begolok nih. Ngelihat, waduh, kabur langsung. Sini loh katanya. Sampai dilempar goloknya. Untung nggak kena pada saat itu. Saya juga belum ikhlas pada saat itu mati, karena saya belum Islam. Lempar itu golok. Sampai tetangga itu pada ngeliatin, tetangga pada malu banget dah pada saat itu, keluarga sampai dipandang nggak bener lah ibaratnya. Sampai masa sih sosok ayah mau bunuh anaknya. Itu yang pertama. Namanya juga saya mah bandel ya, makin dilarang tuh saya makin kekeh gitu. Kenapa sih gitu kan? Tahu, iya. Saya datang lagi ke sekolah, ambil lagi, nyolong lagi buku Iqra 1. Ketahuan lagi jatuh. Kali ini jatuhnya bukan di tas, di itu rak belajar saya. Mungkin ada kepenuhan buku, letak jatuh. Saya lagi di luar. Dan ternyata bapak saya udah bawa golok lagi. Masih belum kapok lu ya katanya. Untung di situ orang ibu saya ngejagain. Bayangin saya udah berapa kali percoba bunuh diri, udah mau dibunuh nggak mati-mati. Akhirnya ya dinasehatin sama ibu, ya pelan-pelan, anak begitu kayak gitu. Lalu diundanglah pendeta
Hansen diberikan minum dan dinyatakan kena guna-guna atau ajakan dari orang Islam. Akhirnya saya didudukin sama bapak saya, dikasih minum dari pendeta pada saat itu. Ini mah pasti diguna-guna nih sama orang Islam. Ini mah pasti dicuci nih. Padahal kan zaman-zaman pencucian otak dulu kalau nggak salah ya, yang Islam tuh benar-benar tersudutkan banget karena ada bom Bali segala macam, nggak salah, Allah alam lupa. Pokoknya benar-benar Islam tuh disudutkan banget pada saat itu. Sampai statement yang keluar dari bapak saya satu, lu boleh milih agama apa aja, mau Kristen, mau Konghucu, mau Buddha, tapi jangan satu, Islam. Oh, makin kepo lagi dong, ada apa nih Islam gitu kan? Kok Kenapa? iya makin dibenci banget oleh orang-orang kan gitu, orang kafir gitu. Hansen boleh pindah agama asal jangan Islam. Dari situ, Hansen justru semakin tertarik mengapa kok Islam yang tidak diperbolehkan. Maka justru Hansen semakin yakin dengan Islam dan Hansen bertekad masuk Islam secara diam-diam. Akhirnya setelah itu saya makin yakin. Saya tuh semakin dikekang, saya tuh semakin gablek orangnya, semakin pengen tahu, semakin pengen apaan sih gitu lah. Ya udah akhirnya kalau nggak salah bulan Februari kalau nggak salah. Februari saya syahadat, akhirnya beranikan diri ke Kemenak sendirian. Itu pun harus berantem lagi sama orang Kemenak. Karena masalah umur. Di Kemenak itu maksimal minimal 21 tahun untuk cowok. Untuk masuk Islam? Iya. Saya juga baru tahu pada saat itu. Terus pada saat itu Mas Stefanus umur? Saya debatin. Saya tuh kan karena saya hidup di organisasi ya, jadi suka debat dulu tuh. Pokoknya yang nggak sesuai dengan saya tahu A, dia ternyata menyimpan ngituin A, ya saya itu selagi saya benar. Kan. Lah, Bapak, saya punya niat baik. Bapak mau tanggung jawab ketika saya mati, saya tidak bisa masuk Islam, Bapak mau tanggung jawab di akhirat. Saya gituin. Umur berapa waktu itu? Sekitar 19 kali ya. Kan lulus kan 18 karena saya ketuaan lulusnya. Karena dulu nggak mau sekolah aja karena alasannya mama takut hilang dulu. Umur 18, 19 saya ngomong gitu. Kamu nggak bisa, katanya masih muda. Saya juga baru tahu pada saat itu. Wallahu alam ya, apakah itu suatu oknum di Kemenak atau apa? Saya digituin. Saya nggak boleh sebelum 21 tahun pada saat itu. Terkendala umur. Apa saya kekeh maksa pada saat itu. Akhirnya saya dipertemukan sama salah satu kalau di itu supervisor mungkin ya, kalau di mana di kantor ataupun di mungkin dia apa ya, ketua bidangnya mungkin ya. Akhirnya kita ngambil jalan tengah. Yaudah, kamu bikin surat pernyataan, materai, tanda tangan orang tua. Lah apa gimana, orang saya kagak mau ketuaan orang tua. Kok disuruh sama itu. Yaudah deh, nggak apa-apa deh, yang penting bawa wali katanya, bawa saksi katanya. Ya udah, akhirnya saya saksi. Murobi yang pertama kali kita ketemuan itu jadi saksinya. Yang kajian itu? Iya, yang kajian yang Liko mentoring itu. Saya minta, Ustadz, Kak, saya mau masuk Islam. Masya Allah, Allahu Akbar, alhamdulillah beliau. Demikianlah video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.